Hello, good morning. Today is Monday. Betul tidak sekarang Monday? Today is Monday, 28 July 2025. Now time is about 10:17 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Saya habis makan bakso ya, jadi kalau misalnya ada yang nyelip-nyelip mohon maaf ya. Oke, jadi hari ini saya kelaparan sekali, jadi saya sempatkan diri ada bakso dulu ya. Oke, kita ngobrolin apa hari ini? Hari ini ada hari Senin, dan seperti biasa hari Senin saya sudah posting ke Coach Sandra tentang fitness dan kehamilan. Apakah bisa dieksekusi? Jawabannya adalah bisa, bahkan dianjurkan ya. Ini kondisi kita pada hari ini. cukup panas, sangat terik sekali, dan sekarang udaranya udah mulai tidak sedingin sebelumnya ya. Sepertinya udara udah mulai normal, dan indikasinya kulit saya juga mulai normal lagi ya, karena ternyata saya punya alergi dingin ya. Kalau udaranya dingin tuh saya langsung biang keringat gitu ya. Seiring dengan normalnya udara, normal juga kulit saya kayak gitu. Oke. Tadi kita bahas tentang dread, dan silakan dibaca di Coach Sandra, silakan follow dan baca dread Coach Sandra tentang fitness dan ibu hamil. Bisa dieksekusi selama intensitasnya ringan ya. Ringan, dan fungsinya itu untuk mobility, untuk fungsional, bukan untuk hipertrofi seperti itu ya. Oke. Udaranya cukup sepoi-sepoi. Dan untuk truknya terbatas pada bahan bakar ya, bukan tebu lagi ya. Oke. Dan untuk isu terkini ya, saya belum cerita ya. Tentang surat pernyataan saya belum jelasin di sini ya. Jadi waktu itu setelah waktu saya nonton film Fantastic Four, di tengah film saya didatangi petugas, saya dianggap merekam ya. Mungkin karena kamera saya ngarah terus ya, dikira saya merekam, padahal ya foto. Dan karena gambarnya kan bagus-bagus ya, jadi saya arahin aja sambil ceklek gitu. Dan itu dianggap merekam, jadi ya sudahlah ya. Memang posisi kita salah juga sih ya. Oleh karena itu ya susah buat saya untuk menahan diri tidak memfoto atau mengabadikan film itu dalam ponsel saya. Ya sehingga memang kepentingannya jadi bertabrakan gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya. Saya sendiri juga nggak tertarik lagi untuk nonton kalau ternyata hal seperti itu bisa sangat mengancam kita, terutama saya, untuk berurusan dengan hukum. Dalam hal ini hukum pidana dan juga perdata ya, kalau sampai seserius itu ya. Jadi ya udahlah, daripada saya tergoda untuk memfoto lagi, saya tidak menonton di bioskop lagi untuk saat ini, selama undang-undangnya belum diperbaiki, belum diupdate ya, karena sekarang itu apa-apa ponsel gitu. Jadi kalau tidak adaptif ya, saya tidak tahu nanti ke depan kayak apa film ya. Seperti itu. Dan di sini saya jelaskan tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada niat untuk pembajakan. Malah yang ada niat baik untuk bisa lebih mempopulerkan film yang sedang saya tonton, seperti itu. Niatnya seperti itu. Oke? Semoga bisa dimaklumi ya. Oke. Sekali ya. Kira-kira demikian penjelasan saya tentang surat pernyataan itu, dan itu pertama kali dalam hidup saya digiring ke kantor ya. Saya kan anak baik-baik ya, saya kan nerd gitu ya, anak yang kutu buku gitu, yang tidak suka melanggar hukum gitu ya. Pertama kali dalam sejarah hidup saya digiring ke kantor untuk melakukan surat pernyataan. Oh pernah, saya juga pernah melakukan itu
Waktu itu saya digiring ke TU. Saya digiring ke TU karena ngapain ya saya? Lupa saya. Saya dianggap melakukan kenakalan waktu itu. Ngabsenin temen atau gimana gitu ya. Iya, ngabsenin temen kalau nggak salah. Saya dianggap ikut membantu mereka bolos, padahal waktu itu ada kegiatan ekstrakurikuler di luar gitu. Intinya saya tidak salah, tapi saya tetap dicatat gitu ya. Dan buat saya itu sangat mengganggu sekali. Saya kan orangnya nggak suka salah ya. Nggak suka salah, tapi memang ada dalam hidup ini kita melanggar hukum untuk kebaikan kayak gitu ya. Melanggar hukum untuk kepentingan yang lebih besar. Seperti itu. Jadi ya, apalagi kalau kita melihat kondisi ya, you know lah ya, seorang tokoh yang dikriminalisasi gitu ya. Apabila saatnya tidak dilakukan pelanggaran itu, mungkin ya kita nggak tahu nanti masyarakat bisa nikmatin gula atau enggak kan gitu ya. Di Indonesia saja itu ya, hukum kan bisa dibengkok-bengkokin ya untuk kepentingan kelompoknya sendiri gitu kan ya. Tapi kalau bukan kelompoknya nggak bisa dibengkongin. Ya seperti itu ya, mengerikan sekali. Jadi memang kepentingan Indonesia ini lebih ke teman-teman sendiri. Negara, ya untuk kepentingan teman-teman sendiri gitu. Kalau rakyat udah nomor sekian. Kalau nggak teman gue ya sudah, lu habis kayak gitu kan sekarang istilahnya. Yang tahu-tahu aja. Bukan yang tahu-tahu aja ya, semua juga tahu ya. Kira-kira demikian. Kita ikuti saja perkembangannya. Yang pasti biasanya di Indonesia yang terdolimi itu malah yang menang biasanya ya. Dulu kan juga gitu, sebelumnya didolimi terus gitu, akhirnya menang seperti itu ya. Kita lihat aja. Kita lihat saja. Oke. Jadi tadi tentang dunia perfilman, saya sekarang jujurnya agak trauma bahas film ya. Sekarang kalau misalnya yang bahas-bahas film di YouTube itu termasuk hak cipta juga nggak? Kayak gitu ya. Sampai dijelasin kayak gitu, saya nggak tahu itu termasuk hak cipta juga nggak? Ya susah ya kok terlalu saklek ya. Jadi nggak kreatif masyarakat kalau dikit-dikit kena undang-undang yang tidak sosialis begitu, tidak melibatkan masyarakat gitu ya. Seperti itu. Oke, saya sambil menurunkan bakso nih saya nih. Luar biasa memang kalau kita makan di jalan itu ada nikmat tersendiri ya. Dibanding makan di rumah gitu. Ada ya, sekali-sekali kita makan di jalanan kayak gitu kan, sambil lihat-lihat alam gitu. Oke. Itu adalah keindahan hidup spontan ya, hidup spontan, keindahannya di situ. Selama memang masih dalam tahap sehat lah ya, yang mendadak seperti itu. Oke, sekarang isu apa nih yang sekarang sedang sibuk mengoccupy pikiran masyarakat? Coba sekarang apa isunya? Kalau yang DJ Hamil udah lah ya, itu nggak usah dibahas lagi ya, udahlah ya. Ada lebih penting sebenarnya, ayo kita bahas yang ini dong, yang lebih bervalue, yang lebih melibatkan kepentingan masyarakat, yang lebih produktif. Kalau kita bahas akan lebih, manfaatnya itu lebih besar buat masyarakat gitu loh yang dibahas ya. Kalau urusan pribadi udahlah, itu biar mereka selesaikan sendiri. Kita jangan menghabiskan energi memikirkan mereka yang bisa jadi cara hidup dia beda sama kita gitu ya. Kita pusing sendiri, kita nggak akan bisa ngotak ke otak kita. Nah, nggak masuk ke otak kita bagaimana mereka menjalani hidupnya. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Oke. Ini sudah berapa lama kita nerocos? Tadi 17 ya. Cepat sekali, kita mau ke 10 menit. Tapi kita jalan-jalan aja. Untuk film streaming aja saya nggak sempat sekarang ya. Untuk streaming, jadi next tidak ada konten nonton lagi. Tapi hikmahnya saja jadi bisa nabung ya duitnya ya. Duitnya lebih bisa dihemat ya sekarang ya. Lumayan itu bisa saving 200.000 kan, itu lumayan ya.
buat bayar Meta ya, buat bayar verifikasi. Oke. Tadi habis makan bakso bakar lemak, kata bapak baksonya. Bapak baksonya pinter juga nih orang. Habis makan lemak sekarang bakar lemak. Betul. Atau jangan-jangan dia baca konten-konten saya ya. Oke. Hari ini ada rest day saya, besok juga masih rest day. Jadi dan kemarin minggu itu saya sudah cerita di Coachella kan ya, kalau saya memang lagi fatigue gitu. Jadi kemarin itu saya tidur terus, itu enak banget, bed rest ya. Kalau yang rest day pertama lebih ke bed rest, ini sekarang active rest day. Di rest day kedua lebih ke mental ya, lebih ke mental, karena buat saya berada di kerumunan, dalam hal ini gym, itu semacam ancaman gitu ya, kayak ancaman gitu. Jadi ketika kita kasih tubuh kita rest ya, nanti ketika kita datang ke gym sudah dalam kondisi yang cukup relax gitu ya. Jadi tubuh kita harus kita perhitungkan juga nih. Jadi kalau tubuh kita terus digencet sama ancaman-ancaman yang ada, nggak semakin sehat ya. Mungkin terbiasa, tapi terbiasa sakit jadinya. Jadi kita harus kasih waktu tubuh untuk istirahat, untuk menghadapi trigger-trigger selanjutnya kayak gitu. Jadi tubuh itu jangan di-trigger terus, karena posisinya tidak bagus untuk mental kita. Tidak bagus untuk mental, jadinya tidak bagus sama akhlak kita ya. Kita jadi orang kasar gitu ya. Dan ini bisa bermacam-macam. Ada orang yang ketemu sama orang lain makin senang, seperti itu ada juga kayak gitu. Bahkan kalau misalnya dia disuruh me time malah merasa terancam, marah, kayak gak nyaman gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi semua dikondisikan dengan kebutuhan tubuh dan mental masing-masing, tidak bisa disamaratakan ya. Tapi karena saya introvert, jadi kebutuhan me time itu lebih banyak, seperti itu ya. Oke. Untuk sementara demikian dulu, saya mau lanjut jalan-jalan lagi. Thank you for watching and see you.